Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz. Kali ini saya membuat video terbaru, berbagi ataupun sharing dengan kawan-kawan dan sahabat tentang permasalahan kuil yang panas. Ya. Kuil panas. Sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Ya. Kenapa bisa kuilnya panas? Sekarang kita lihat dan kita perhatikan ya. Yang pertama adalah karet kedudukan busi. Ya. Karena yang sangkut yang di dalam ini kadang-kadang ada tidak nempel dengan besi yang di dalam. Nah, waktu kita memasukkan ke busi, karet ini dia tidak nyampai kayak gini. Nah, ya, ini menimbulkan kalau dia cuma nempel sedikit atau tidak masuk dia, apinya akan nyangkut dia, jadi pecah dia di dalam ini. Jadi karet ini akan panas, akan cepat hancur seperti ini. Nah, ini karena ini juga harus sudah minta diganti. Karena belum sempat ganti, ya tetap saya inikan dulu, saya pakai dulu untuk sementara. Yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya. Ini kadang-kadang mengecil. Jadi antara yang di dalam kuil ini tidak nyangkut dia, jadi renggang. Karena lobok atau renggang, maka apinya itu dia tidak normal masuk ke sini. Nah, pemecahan api dari aki ke kuil ini untuk ke busi, dia nyangkut di sini. Jadi tidak full. Nah, untuk memperbaikinya, ini gampang. Kita cukup mencongkelkan ini. Nah, dia kembang sedikit. Dengan kembangnya sedikit dia terbuka. Kebuka ininya, jadi secara otomatis dia di dalam ini menggigit, karena yang di dalam ini dia merupakan mangkok juga. Nah, setelah dia masuk, dia akan menggigit, jadi rapat dia. Makanya kuil ini sering panas, karena api yang dihasilkan dari aki ke kuil dan untuk dibagikan ke busi, ke platina langsung ke busi, ini tidak normal. Makanya panas itu batas kuil. Saya semenjak beli mobil ini, belum pernah saya ganti kuilnya. Kenapa orang bertanya selalu, kenapa kok kuil mobil saya panas? Nah, jadi untuk mengatasi kepanasan itu kita cek dulu kabel businya sampai ke kap ini. Nah, kalau umpamanya arangnya yang tengah ini sudah habis, kap ini harus diganti. Yang kedua, kita secara tidak langsung tidak menyadari bahwa kadang-kadang kabel ini
kabel busi ini ada yang bocor. Jadi apinya juga tidak full sampai ke busi. Makanya terjadi permasalahan kurang api ke dalam. Makanya dia kadang-kadang jadi merepet, suaranya brebet. Nah, kadang-kadang dia nggak mau di starter. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini harus kencang. Ya, nah. Jadi dia lengket. Di asnya itu dia lengket, tidak renggang. Yang kedua lagi, kita nempelkan ini tali dari kuil ke kap ini juga harus kencang. Sini ya, kita tempelkan ke sini. Dia harus kencang. Nah, jadi tidak bergerak. Kalau dia bergerak, berarti dia tidak pas. Nah, itulah sering terjadi apinya ini nyangkut di sini. Nah, kenapa ini saya sampaikan kepada kawan-kawan dan sahabat? Karena ini merupakan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi kemarin ini yang cuman saya ganti kabel tali dari kuil ini aja ke kap ini. Kabel tali businya belum saya ganti. Nah, ini nanti juga akan diganti juga. Ya, karena permasalahan ini sangat penting bagi kawan-kawan dan sahabat, apalagi yang pemula. Karena kuil ini, panasnya kuil ini karena apinya yang dari aki ke kuil ini tidak lancar ke kap ini. Karena di sini nih lobok ataupun longgar. Ini harus kencang model gini. Nah, jadi tidak bergerak. Kalau dia bergerak nanti, jadi apinya yang di dalam ini dia akan buyar. Tidak satu dia. Untuk menyalurkan ke kap platina ini. Nah, dari nanti platina ini sudah disetel arah api ke busi. Nah, pertamanya ini ya dari sini. Dan saya tidak pernah ya, atau belum pernah mengganti kuil mobil ini semenjak saya beli. Berarti masih di sininya juga masih merek Toyota. Ya, belum saya ganti-ganti ini. Kuil walaupun dia sudah lama, bawaan dia tahun 95, sampai saat ini belum saya ganti. Cuman yang baru saya ganti kemarin ini, baru tali kuil ininya aja. Ya. Karena kemarin itu kuilnya kerasa panas. Tidak mungkinlah kalau kita bertanya ke bengkel tentang permasalahan ini. Mungkin nanti kita merasa kecewa, menyalahkan orang bengkel. Itu tidak boleh. Jadi pengalaman ini yang saya bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat. Karena ini merupakan pengalaman pribadi saya. Nah, ya. Sudah saya jelaskan tadi. Kalau di kap ini dia kurang menggigit. Contoh ini ya kan. Nah, ini kan dia tidak goyang. Jadi artinya setelah penyambungan kabel dari platina ini ke busi, dia menggigit. Nah, kadang-kadang kita memasukkan kabel ke sini, dia cuma nempel dikit aja. Makanya dia api itu tidak full ke busi. Nah, pertama dia mobil merepet. Kedua, koil ini nanti akan panas. Wah, akan panas betul ini. Jadi pengalaman ini, walaupun sharing ini saya coba membuatkan video untuk kawan-kawan. Karena ini merupakan pengalaman. Ya mohon maaf juga. Karena nanti mudah-mudahan barang ini selesai. Dan ada manfaatnya bagi kawan-kawan dan sahabat. Ya. Kami ulangi sekali lagi. Ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau karetnya sudah begini,
longgar inilah yang harus diganti. Dan juga ini memang mau diganti rencananya. Karena ini merupakan contoh kawan-kawan dan sahabat. Ini memang tetap masih saya pakai untuk sementara. Karena koil dari sini tidak kerasa panas. Walaupun saya pakai berjalan ratusan kilo, begitu saya berhenti, saya pegang koil ini tidak panas. Jadi koil ini walaupun kita berjalan ratusan kilo, koil ini tidak panas. Karena ini tadi, dia lengketnya bagus. Terpasang ininya bagus dia. Tidak goyang sama sekali. Nah, kabel dari koil ini ke kap ini, dia tidak boleh goyang. Ya. Kemudian, karena pengalaman ini yang buat saya dengan kawan-kawan dan sahabat, ini merupakan pengalaman yang berharga. Jadi jangan buru-buru kita mengganti kuil atau menyalahkan orang bengkel. Nah, pengalaman ini supaya kita nanti bisa mengetahuinya apa betul-betul kuilnya yang rusak. Nah, inilah teori-teori cara-cara yang pertama kita buat. Karena pengalaman ini sulit dapatnya. Dan juga kita harus mau belajar. Tuh, kalau kita tidak mau belajar dan juga tidak ada pengaruhnya. Kita sudah tahu mobil rusak, tapi kita tidak mau belajar. Sementara yang namanya kuil ini gunanya api yang datang dari aki ke kuil ini untuk disalurkan ke kap platina langsung ke busi. Pengaruhnya ini sangat besar ini. Nah, jadi ini belum pernah saya ganti-ganti. Ya. Kemudian masalah sharing-sharing yang lain, pengalaman-pengalaman yang lain, mobilnya merepet dari busi juga. Kalau umpamanya businya mati satu, tetap juga merepet suaranya. Nah, usahakanlah kalau mengganti busi, ganti ke empat-empatnya. Nah, ganti ke empat-empatnya. Ini harus mantap ya. Kedudukan busi ini dia harus mantap. Tidak boleh renggang. Ya. Kalau dia renggang nanti dia akan bermasalah. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal lihat dan tinggal mencoba menghidupkannya. Dan insya Allah mudah-mudahan berhasil. Apalagi bagi kawan-kawan dan sahabat yang pemula, ini sangat penting sekali ini. Jangan dengar kawan-kawan ngomong kuilnya diganti, ya boleh. Tapi sebelum diganti kuil, kita sudah tahu duluan yang mana rusak, yang mana yang tidak. Oke? Demikianlah tutorial ini atau sharing ini saya buat dengan kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Apalagi yang pemula, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.